Oke, jujur ya, kalau gue tunjukin beberapa hasil foto tanpa kasih tahu kameranya, mungkin banyak yang bakal nebak ini hasil dari kamera mirrorless. Dan padahal gue ngetek cuman pakai kamera compact ini. Dan yang menariknya lagi, harganya cuma sekitar 5 jutaan. Makanya di kolom komentar Galaxy Kamera itu lagi rame banget. Bang, review Yashica CT300 dong. Bang, ini beneran sebagus itu. Bang, cocok gak buat pemula? Nah, daripada penasaran, hari ini gue bakal bahas tuntas tentang Yashica CT300 ini. Mulai dari desainnya, kualitas foto dan video, fitur-fitur yang dibawa, sampai kelebihan dan kekurangannya. Yang paling penting, apakah kamera ini bener-bener layak dibeli di tahun 2026 ini? Atau cuman viral sesaat karena desainnya yang estetik? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Pas pertama kali gue megang kamera ini, hal yang paling terasa adalah ringan dan serius. Bobotnya cuma sekitar 200 gram, jadi kalau dimasukin ke sling bag kecil masih aman. Bahkan kalau dimasukin ke kantong celana atau jaket juga masih nyaman. Kalau kalian tipe yang malas bawa kamera gede setiap hari, CT300 ini memang dibuat buat orang seperti itu. Desainnya juga menarik, nuansa compact era 2000-an masih terasa banget, tapi tampilannya tetap modern. Jadi nggak kelihatan jadul banget, justru kelihatan simple, clean, dan premium. Di bagian depan kita langsung disambut dengan lensa fix 24mm f1.8. Grip depannya juga sekarang dibuat lebih nyaman dengan tekstur seperti kulit, jadi saat digenggam terasa lebih mantap dibanding seri sebelumnya. Di atas terdapat hot shoe, yang artinya kalau suatu saat kalian ingin nambah flash eksternal, kamera ini sudah mendukung. Dan yang menariknya, di dalam boxnya udah include dengan flash eksternal, jadi kalian bisa langsung pakai tanpa harus beli terpisah. Lalu kalau kita lihat bagian port dan konektivitasnya, Yashica CT300 juga sudah cukup lengkap untuk ukuran kamera compact seperti ini. Ada USB-C untuk charging, jadi pengisian daya terasa lebih praktis dan modern. Selain itu juga tersedia port mic wireless yang jelas berguna banget buat kalian yang suka ngevlog atau video dengan audio yang lebih rapi. Lalu bagian belakangnya terdapat layar yang bisa di flip ke depan. Jadi buat kalian yang suka selfie atau bikin vlog santai, fitur ini jelas ngebantu banget. Ya walaupun memang layarnya belum touchscreen dan juga belum fully articulating, jadi masih model flip ke depan. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari menurut gua ini udah lebih dari cukup. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling menarik, yaitu lensanya. Kalau sebelumnya seri CT masih menggunakan lensa zoom, sekarang Yashica CT memilih memakai lensa fix 24mm dengan aperture f1.8. Kenapa justru pakai lensa fix? Mungkin karena karakter kamera ini memang ingin mengembalikan pengalaman motretnya, bukan sekedar memperbesar objek. Dengan sudut pandang yang lebih lebar, jadi kita gak perlu mundur terlalu jauh saat memotret. Yang menariknya lagi, di bagian depan lensa ini sudah mendukung filter ukuran 49mm. Jadi kalau kalian nanti ingin memasang filter CPL atau ND filter, tinggal pasang aja. Fitur sederhana seperti ini justru jarang ada di kamera compact di kelas harga yang sama. Yashica CT300 punya beberapa mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada auto mode, program mode, shutter priority, dan scene selection. Nah, buat yang scene selection ini berisikan mode seperti landscape, portrait, dan night, serta video mode untuk kebutuhan merekam. Kalau dibandingkan sih dari seri sebelumnya, CT300 sudah tidak memiliki mode IR seperti CT100 dan juga tidak dibekali dengan mode makro seperti CT200. Sebagai gantinya, Yashica lebih fokus menghadirkan pengalaman motret yang lebih simpel dengan lensa fix 24mm f1.8. Perlu diketahui juga bukan lensa di kamera ini tetap di f1.8, jadi tidak bisa diubah seperti kamera mirrorless. Nah, salah satu peningkatan yang paling terasa adalah hadirnya optical image stabilization. Berbeda dengan CT100 dan juga CT200 yang belum memiliki fitur ini, stabilizer pada CT300 membantu mengurangi getaran saat memotret maupun merekam video handheld, sehingga hasilnya terasa lebih stabil tanpa harus selalu menggunakan tripod. Sekarang kita masuk ke kualitas gambarnya. Yashica CT300 menggunakan sensor CMOS berukuran 1/1,56 inci. Kalau dibandingkan, ukurannya mirip dengan sensor yang digunakan beberapa smartphone flagship. Ya, tapi bedanya kamera ini proses pengolahan warna memang dibuat punya karakter tersendiri. Bukan sekadar tajam, tapi lebih fokus menghasilkan warna yang lebih lembut dan nyaman dilihat. Resolusi maksimalnya mencapai 50 megapiksel. Ini jadi salah satu peningkatan terbesar dibanding seri sebelumnya. Resolusi besar seperti ini punya keuntungan saat kalian ingin melakukan crop foto tanpa kehilangan banyak detail. Kalau kalian suka upload ke Instagram atau cetak foto, resolusi sebesar ini jelas jadi nilai tambahan. Untuk format file, kamera ini juga menyediakan JPEG dan DNG. Jadi kalau kalian mau hasil yang lebih praktis, tinggal pakai JPEG aja. Menurut gue ini penting banget karena buat pemula kalian bisa langsung pakai hasil JPEG tanpa ribet. Sementara buat yang mau mulai serius belajar fotografi, file DNG kasih ruang yang lebih besar buat eksplorasi warna dan exposure. Selain itu, kamera ini juga dibekali 14 kreatif filter bawaan. Nah, ini menarik banget buat kalian yang suka hasil foto langsung tanpa harus edit lagi. Dengan 14 kreatif filter ini, kalian bisa langsung kasih karakter yang berbeda ke foto. Mulai dari tampilan yang lebih estetik, lebih dramatis, sampai yang lebih cocok buat konten harian. Nah, kalau kita bicara soal video, Yashica CT300 juga cukup fleksibel
fleksibel. Kamera ini sudah menyediakan pilihan perekaman seperti 4K 30 fps, 2,7K 60 fps dan 30 fps, Full HD 120 fps, 60 fps dan 30 fps, SD 120 fps, 60 fps dan 30 fps. Jadi intinya pilihan video sudah cukup lengkap untuk berbagai kebutuhan. Kalau kalian ingin hasil yang paling tajam 4K 30 fps bisa jadi pilihan utamanya. Nanti juga bakal gue lampirkan beberapa hasil video dari Yashica CT 300 ini. Selain itu juga kamera ini sudah punya mikrofon internal yang intensitasnya bisa diatur dari 0 sampai 20. Nah ini menurut gua menarik banget karena kalian bisa menyesuaikan sensitivitas suara sesuai kebutuhan. Menurut gua hasil perekaman suara dari Yashica CT 300 ini pas lagi pakai mic internalnya itu udah cukup jelas dan juga kedengeran natural. Pas gua lagi coba di outdoor yang emang background suaranya itu bising, walaupun ada noise-noise kecil, noise-noise tipis yang mungkin masuk ke videonya, tapi setelah gua dengerin, hasil suara utamanya juga masih kedengeran jelas. Walaupun menggunakan lensa fix, bukan berarti kamera ini nggak bisa ngezoom. Yashica menyediakan digital crop zoom, kalian bisa memilih tampilan setara 24mm, 35mm, 50mm, sampai 60mm. Cara kerjanya bukan memperbesar lensa secara optik, melainkan memotong area sensornya. Karena resolusi awalnya cukup besar yaitu 50 megapiksel, hasil crop di 35mm maupun 50mm masih tergolong layak digunakan. Tapi kalau kalian dipaksa sampai 60mm, detailnya mulai berkurang. Kalau kalian ingin hasil yang paling maksimal, gunakan posisi di 24mm. Nah, buat yang bingung fungsi mode D pada bagian lensa itu apa? Dia berfungsi untuk mengaktifkan digital crop zoom. Sedangkan kalau kalian masih di posisi 24mm, kamera ini memang tidak bisa di zoom karena menggunakan sudut pandang lebar asli dari lensanya atau bisa dibilang lensa fix. Jadi jangan kaget kalau tuas zoom tidak berfungsi saat masih di posisi 24mm. Menurut gue ini penting banget dipahami dari awal supaya nanti nggak salah ekspektasi. Ya karena pada dasarnya Yashica CT 300 adalah kamera dengan lensa fix 24mm, sedangkan fungsi zoomnya menggunakan digital crop zoom bukan optical zoom. Oke, selanjutnya kita bahas pada mode HDR-nya. Mode HDR di kamera ini membantu menjaga detail di area yang terang dan gelap saat memotret di kondisi cahaya yang kontras. Tapi perlu diingat, saat HDR aktif, resolusi fotonya turun dari 50 megapiksel menjadi 12 megapiksel. Jadi kalau kalian ingin hasil yang lebih aman di kondisi backlight atau outdoor yang terang, HDR bisa banget diandalkan. Tapi ya kalau kalian pengen menggunakan resolusi penuh pada kameranya, tinggal matiin aja mode HDR-nya. Nah mungkin banyak yang nanya, Bang, saya baru belajar kamera, takut ribet. Justru menurut gua disinilah kelebihan dari CT 300. Karena kamera ini tidak memaksakan kalian buat terlalu banyak setting. Kalau kalian mau praktis, tinggal pakai mode auto aja. Ya kalau kalian penasaran buat belajar fotografi, kalian bisa pindah ke mode program, shutter priority, dan scene selection. Lalu belajar sedikit demi sedikit mengenai exposure, compression, shutter speed, profile warna, sampai memahami karakter cahaya. Ya jadi proses belajar terasa lebih menyenangkan. Dan menurut gua jauh lebih penting dibanding kamera yang fiturnya banyak tapi pada akhirnya malah jarang dipakai. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Gimana menurut kalian tentang kamera yang satu ini? Apakah masih worth it untuk dimiliki di tahun 2026 ini? Bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, link produk bakal gua cantumin di deskripsi ya. Gue Zaki, thank you yang udah nonton. Peace out.